Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu di sana? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kita kali ini dengan pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mengajak kita sekalian untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar materi pecahan. Submaterinya penjumlahan pecahan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Dengan mengamati tayangan video pembelajaran atau contoh soal, siswa mampu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda dengan benar. Yang kedua, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan berpenyebut berbeda dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mengetahui atau pelajari tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Tetapi hari ini kita belajar lagi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, Ibu mau mengingatkan dulu tentang materi yang sudah kita dapatkan pada sebelumnya. Yang pertama, untuk menjumlahkan pecahan biasa dan atau pecahan campuran, kita perlu memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Yang kedua, jika penyebut pecahan sudah sama, kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya tanpa kita ganggu penyebutnya. Dan yang ketiga, jika penyebut pecahan itu berbeda, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, materi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana mendapatkan penjumlahan pecahan dengan dua penyebut yang berbeda. Ibu akan menunjukkan atau menjelaskan ada dua cara. Kita lihat cara yang pertama. Kita menyamakan penyebutnya dengan KPK. Supaya lebih jelas, coba kita perhatikan contoh soalnya. 2/3 tambah 1/4. Kita sudah dapat materi tentang KPK. Apa itu KPK? Ada yang tahu anak-anak? Ya, mantap. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kalau kita sudah tahu apa itu KPK, langkah selanjutnya adalah kita mencari kelipatan dari kedua penyebut tersebut. Di soal kita lihat penyebutnya adalah 3 dan 4, maka kita harus mencari kelipatan dari angka 3 dan 4. Pertama kita lihat dulu kelipatan 3. Kelipatan 3 di sana ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Sesudah kita mencari kelipatannya, kita melihat angka yang sama yang ada pada kelipatan 3 dan kelipatan 4. Di sana angka yang sama ada angka 12, 24, dan masih banyak lagi. Yang perlu kita lihat di sana adalah angka yang sama yang paling pertama atau yang terkecil. Di sana Ibu sudah lingkari, di situ lihat, di situ ada angka 12. Sehingga 12 itu kita sebut dengan KPK yang kita jadikan dia sebagai penyebut. Sekarang kita lihat kembali di contoh soal. 12 kita sudah jadikan penyebut, jadi kita perhatikan pecahan yang pertama. 12 dibagi penyebut pada pecahan pertama dikali dengan pembilangnya. Sehingga 12 bagi 3, 4. 4 dikali 2. Tambah. Sekarang kita perhatikan ke pecahan yang kedua. 12 dibagi penyebut yang kedua dikalikan dengan pembilangnya. 12 bagi 4, 3. 3 dikali 1/12 sama dengan 4 kali 2, 8/12 tambah 3 dikali 1, 3/12 sama dengan 11/12. 11/12 ini merupakan pecahan yang paling sederhana sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Sehingga hasil dari 2/3 tambah 1/4 sama dengan 11/12. Itu cara yang pertama.
Sekarang kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua dengan cara kali silang. Sekarang kita lihat contoh soalnya masih sama, 2/3 tambah 1/4. Supaya memudahkan, kita tarik dulu garis untuk menghubungi yang membentuk tanda silang. 2 dihubungkan dengan 4 dan 1 dihubungkan dengan 3. Langkah yang pertama kita lihat, kita kalikan pembilang pada pecahan pertama dengan penyebut pada pecahan yang kedua. Situ kita lihat 2 kali 4 sama dengan 8. Ditambah langkah yang kedua, kita kalikan penyebut pada pecahan yang pertama dengan pembilang pada pecahan yang kedua. 3 kali 1 sama dengan 3. Per berapa? Kita kalikan kedua penyebutnya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Sehingga 8 tambah 3 sama dengan 11/12. Ibu sudah katakan tadi 11/12 merupakan pecahan yang paling sederhana. Sehingga hasil dari 2/3 tambah 1/4 sama dengan 11/12. Nah, dari dua cara yang berbeda dengan contoh soal yang sama, ternyata mendapatkan hasil yang sama pula. Jadi sekarang ibu tinggal memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih cara yang pertama atau cara yang kedua, terserah anak-anak. Menurut anak-anak yang gampang atau yang lebih mudah kerjakan pakai cara yang mana, anak-anak memilih itu. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini sudah dalam bentuk soal cerita. Jadi tadi ibu sudah katakan bahwa ada dua cara dan ibu sudah memberikan kesempatan anak-anak tinggal memilih. Kita juga ibu sudah omong ulang-ulang bahwa namanya soal cerita, berarti sebelum dikerjakan harus dituliskan dulu, diketahui, ditanya, baru dijawab. Di situ ibu sudah bantu anak-anak menuliskan, diketahui, ditanya, dan yang menjadi apa yang dikerjakan itu ibu sudah jawab sebagian itu. Jadi sekarang tinggal anak-anak memilih cara kerjanya yang pertama atau yang kedua. Ibu memberikan kesempatan anak-anak kerja sekarang, foto lalu kirim ke ibu melalui WA group sekarang. Ibu tunggu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang kita belajar hari ini. Ada yang belum dimengerti atau mungkin penjelasan ibu terlalu cepat, ada pertanyaan, silakan ditanya. Kalau memang sebentar lagi baru ditanyakan, berarti tolong sampaikan pertanyaannya, dikirim melalui WA group. Sekarang ibu mau mengulangi materi pembelajaran kita hari ini. Ada dua cara dalam melakukan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, kita menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Langkah-langkahnya adalah kita mencari kelipatan dari kedua pecahan, lalu sesudah kita mendapatkan KPK-nya, kita kalikan dengan penyebutnya, bagi dengan penyebutnya, dikali dengan pembilangnya, lalu menjumlahkannya, kemudian mendapatkan hasilnya. Cara yang kedua, dengan cara kali silang. Kita buat bentuk silang supaya kita jangan bingung. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya, lalu kita mendapatkan hasilnya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Di situ ibu sudah siapkan latihan soalnya. Nanti anak-anak kerjakan dengan bantuan orang tua di rumah. Sudah selesai kerja, foto dan kirim melalui WA group. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, demikian dulu pembelajaran kita. Jangan lupa berdoa. Kalau bepergian hendak pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan selamat siang. Dadah.